memanjangkan umur beliau dalam sehat walafiat dan dalam sebaik-baiknya keadaan, terus membimbing kita baik. Amin. Dan juga para saudara-saudara yang dirahmati kita semua berharap dengan perkumpulan ini bisa menjadi sebab kebaikan untuk kita sekalian. Karena perkumpulan yang itu didirikan dengan niat yang baik, dengan harapan yang baik, itu semua adalah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana antara kami dan kalian semua tidak mengenal atau tidak ada ikatan sebelumnya, tidak ada ikatan bisnis atau harta, tidak ada hal-hal seperti itu. Tapi kita berkumpul, yang mengumpulkan kita hanya untuk saling mengingatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min 'abdin ijtama'a wa tafarraqa. Tidak ada dua orang hamba, dua saja. Mereka berkumpul dan terpisah. Yang mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkumpulan itu selama waktu mereka berpisah, para malaikat menyeru kepada mereka, anqumu maghfuran lakum qad buddat sayyi'atikum hasanat. Berdiri dari perkumpulan itu. Pada saat mereka sudah berpisahlah kalian, sesungguhnya semua dosa-dosa kalian diganti dengan pahala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dan menunjukkan, di mana di hadis yang masyhur yang hampir sering kita dengar dan diulang-ulang kepada kita, bahwa para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus mencari tempat-tempat majelis ilmu yang disebut at-tawafin. Mereka mencari tempat majelis ilmu. Pada saat mereka hadir, langsung para malaikat itu menyeru satu sama lain, mengatakan, qumu ila bughiyatikum, qumu ila talibatikum. Berkumpul kalian, ayo ke sini, tempat yang kalian cari, tempat yang kalian inginkan. Lalu berkumpul para malaikat dengan kadar keikhlasan ahli di perkumpulan itu di dunia. Semakin banyak malaikat yang berkumpul, bahkan di beberapa perkumpulan sampai memenuhi langit, memenuhi sampai langit, dari tempat kita sampai langit, dipenuhi dengan malaikat untuk ikut hadir di majelis, untuk ikut hadir di majelis yang itu dibangun dan dimulai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin, karena saudara-saudaraku, apapun yang dibuat karena Allah, jangan tanya seberapa besarnya. Jangan tanya seberapa agungnya, karena majelis itu, karena sesuatu itu, entah itu majelis, entah itu amal, bahkan niat saja yang dilakukan, yang diniatkan karena Allah dengan sungguh-sungguh, balasannya bisa lebih besar daripada orang-orang yang melakukan amal yang sangat besar tanpa niat tersebut. Bahkan sebagai contoh, siapa orang-orang yang paling mulia, sosok yang paling mulia niatnya? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Dan niat dari beliau, keikhlasan beliau yang membuat agama ini sampai kepada kita sekarang. Lalu siapa setelah beliau? Setelah beliau adalah sahabat-sahabat Nabi SAW, yang mereka dididik langsung oleh Rasul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di mana dikatakan oleh Nabi SAW, beliau bersabda, Sayyidina Abu Bakar itu tidak melebihi kalian dengan bi'amalin, atau dengan amal yang dia lakukan, lakin bisyai'in waqara fi qalbih, tapi dengan sesuatu yang ada di hatinya. Apa itu? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan ma'rifah. Dengan ma'rifah ini, dia menjadikan semua niat-niatnya untuk Allah dan untuk Rasul. Bahkan di hadis juga begitu Sayyidina Abu Bakar, begitu dengan sahabat-sahabat terdahulu, sampai antara para sahabat ada perbedaan. Antara para sahabat muhajirin yang sulit di Mekah dan Ansor yang menolong mereka, dan sahabat-sahabat yang beriman setelah ayyamul fath berbeda. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kalian kelompok yang berinfak, yang berhijrah, yang berjihad sebelum Fatah Makkah. Karena sebelum Fatah Makkah Islam tertindas. Dan kelompok yang berinfak, berjihad, beriman setelah Fatah Makkah tidak sama di sisi Allah. Bahkan di surah Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, kalau satu orang menghadapi 10 orang kafir di medan perang, tidak diizinkan untuk keluar. Kenapa seperti itu? Jika kita perang, kita ada 100,
orang kafir 1000. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk lari. Jika mereka di atas 1000 mungkin boleh 10 kali lipat. Tetapi setelah itu turun lagi ayat, yang ayat ini turun setelah Fatah Makkah, mengajarkan bahwa sekarang Allah khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa kalian mempunyai kelemahan. Yang kelemahan ini yang dimaksud jika satu orang muslim lawannya adalah 2 orang kafir. Satu orang muslim lawannya 2 orang kafir. Sebelumnya satu orang muslim lawannya 10 orang kafir. Kenapa seperti itu? Bukan kelemahan di hati para sahabat. Tidak, ada sahabat-sahabat orang-orang baru yang beriman, yang iman mereka masih lemah. Jadi yang membuat mereka menang di medan perang itu apa? Niat mereka, karena Allah itu yang memenangkan mereka. Bukan senjata, bukan banyaknya jumlah. Dan seperti itu juga Nabi SAW mengatakan pada saat itu Sayyidina Khalid bin Walid, di mana Sayyidina Khalid bin Walid itu beriman di waktu yang terlambat. Beliau orang yang keras. Mengatakan Sayyidina Khalid, beliau ada masalah dengan salah satu sahabat. Lalu Sayyidina Khalid mengangkat suaranya dan marah, mengatakan, apa kalian sombong atau kalian merasa lebih hebat dari kita karena kalian beriman sebelum kita? Apa tamununa alaina, apa kalian merasa lebih dari kita karena kalian beriman sebelum kita? Lalu setelah sampai itu kepada Nabi SAW, Muhammad marah dan mengatakan, la tuqtu ashabi fa inna mudda ahadihim, sesungguhnya sesungguhnya dari kalian yang berinfak 1 gunung Uhud tidak sampai mudda ahadihim wala nasifah, tidak sampai 1 genggaman seperti ini sedekah dari mereka. Dan juga setelahnya itu juga disebutkan di Al-Quran. Dengan ikhtisar yang dimaksud di ayat ini dan di hadis Nabi SAW membawa makna yang sama. Jika seseorang berinfak harta atau makanan atau lain sebagainya sebanyak sebesar Jabal Uhud, maka itu lebih kecil pahalanya. Ataupun pemberian seorang sahabat Nabi SAW yang terdahulu, pemberian mereka, sedekah mereka sedikit dari makanan itu lebih besar pahalanya daripada Jabal Uhud. Kenapa? Karena ikhlas yang mereka minta. Sampai Allah Subhanahu wa taala pernah suatu hari Nabi SAW keluar dari rumahnya dan melihat para sahabat yang berkumpul di masjid, dan Nabi SAW menanya kepada para sahabat itu, apa yang mengumpulkan kalian di sini? Apa yang kalian lakukan? Dijawab oleh para sahabat, kami berkumpul di sini menyebut Allah Subhanahu wa taala dan menyebut iman dan menyebut ayat-ayat Al-Quran dan menyebut nikmat Allah dengan mengutus engkau kepada kami. Dengan mengutus engkau kepada kami. Apa kata Nabi SAW? Allahu hadza ma jama'akum alaih. Maksudnya Nabi memerintahkan mereka untuk bersumpah bahwa itu yang mengumpulkan kalian. Dijawab oleh para sahabat, Allahu hadza ma jama'ana alaih. Demi Allah, ini yang mengumpulkan kami ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Nabi, Allah 3 kali Nabi SAW ulangi. Membuat para sahabat 3 kali bersumpah bahwa mereka berkumpul untuk mengingat nikmat-nikmat Allah karena Allah dan untuk mengingat mulianya nikmat Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 kali Nabi SAW bersabda dan mengatakan, Mastahlaftukum takdziban lakum, aku tidak membuat kalian bersumpah 3 kali karena aku tidak percaya atau membohongi atau mengira kalian bohong, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku ayat yang memerintahkan aku untuk berkumpul dengan kalian. Di mana juga disebutkan di firman Allah di akhir surat Al-Kahf, wasbir nafsaka, di surat Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum yuridu zinata hayatid dunya sampai akhir ayat ini. Ya Allah, wasbir nafsaka, maka sabarkanlah dirimu, paksa dirimu. Nabi SAW ada yang lebih muda dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh berkumpul sama orang-orang yang di bawah beliau martabatnya, menunjukkan kepada kita semua umat bahwa mulianya orang-orang itu.
Apa yang mereka lakukan? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'ashi, di waktu siang ataupun sore, pagi ataupun malam. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan Allah. Karena Allah mereka berkumpul. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan bahkan kau memalingkan pandanganmu dari mereka. Suruh duduk sama mereka dan memandang kepada mereka, jangan palingkan perhatianmu. Jangan perhatikan yang lain-lain. Mulianya orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ dikatakan al-qawm la yashqa bi al-qawm la yashqa bi jalisu. Gimana itu yang dikatakan? Gimana cerita yang masyhur yang terjadi, cerita ini di Hadramaut, di sisi Sayyidi Habib Hasan bin Salih Al-Bahr. Tempat beliau itu namanya Madudah, kalau saya tidak salah. Habib Ahmad bin Salih Al-Bahr, di mana di salah satu majelis beliau itu ada salah satu murid beliau yang terkena hutang, yang terlilit hutang. Dan setelah itu cerita diketahui oleh banyak orang. Pada saat majelis Habib Ahmad bin Salih Al-Bahr hari pertama, hari kedua, Habib Ahmad melihat salah satu murid yang biasanya hadir istiqomah di saat pertama, beberapa hari tidak hadir. Beberapa hari, hampir 1 minggu tidak hadir majelis. Bingung Habib Hasan, gimana orang ini? Setelah beberapa waktu, dah hadir si orang ini, baru hadir lagi ke majelis. Ditanya, kemana kau selama ini tidak hadir? Dikatakan oleh orang tersebut, dia bilang, saya diwasiatkan oleh salah satu orang untuk membagikan harta-harta ini, membagikan harta-harta ini sebelum dia wafat, dan sekarang dia sudah wafat. Siapa yang memerintahkan si fulan? Dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jawab oleh Hasan bin Salih, iya, kami mengetahui orang. Ini cerita yang sering kita dengar, cerita seorang dari kolektor yang meminta hutang, yang datang ke suatu majelis karena ingin meminta hutangnya seseorang. Lalu setelah dia datang, ditanya orangnya di mana, orangnya hadir majelis. Orang ini datang ke majelis untuk meminta hutang tersebut. Tapi setelah dia keluar dari majelis, waktu dia hadir majelis, rahmat itu turun dan dia tersiram dengan rahmat. Keluar dari majelis membawa hidayah, sampai ke rumahnya taubat dan meminta tolong sama salah satu orang yang dia kenal untuk membagikan hartanya kepada orang-orang yang dizalimi sama dia. Karena kan hutang itu ada bunganya, maka uang itu semua hartanya dibagikan untuk orang-orang yang dia zalimi. Dan dia wafat 3 hari sebelum dia wafat, dia hanya di dalam kamarnya nangis dan bertobat selama 3 hari. Setelah itu dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengan sekali berkumpul dengan orang-orang yang ikhlas, hasilnya husnul khatimah. Itu bagian dari penafsiran ayat tadi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Duduklah, bersabarlah dengan orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh Allah melakukan apa-apa karena Allah. Ini adalah kemuliaan orang-orang yang duduk sama orang-orang baik. Bagaimana jika kita menjadi orang-orang baik seperti itu? Maka bayangkan bagaimana jika kita belajarnya kita, sekolahnya kita, dan lain sebagainya, niatnya asasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar efeknya, seberapa besar mulianya itu di sisi Allah, seberapa besar itu akan membawa manfaat untuk masa depan kita dan orang-orang yang di sekeliling kita. Di mana makana lillahi dama wa fasal, wa makana li ghairihi qata' wa fasal. Apapun yang dikerjakan, yang dilaksanakan karena Allah, maka itu akan benar-benar berkesinambungan tanpa terputus. Dan apapun yang dilakukan bukan karena Allah, maka itu akan terputus dan akan hilang. Karena kita lihat, jika kita memperhatikan di dunia ini, berapa banyak raja-raja yang sudah hidup, berapa banyak, berapa ratus-ratus raja dan pemimpin dan sistem ekonomi, sistem politik, dan lain sebagainya. Mereka masuk dan keluar, datang dan pergi. Indonesia saja, berapa presiden sudah datang dan pergi, berubah. Kenapa seperti itu? Itu di dunia memang seperti itu. Tetapi sekarang kita datang
dan nanti kita akan pergi. Sekarang kita dilahirkan, kalau kita besar, kita muda, kita tua, kita wafat, dan seperti itu, lewat saja. Tetapi siapa yang membawa manfaat dari dunia ini? Siapa yang mengambil hikmah dari dunia ini? Dari dunia di umurnya semua dan di setiap saat dari saat-saat umurnya. Karena jika misalkan umur kita 60 atau 50 tahun, 50 tahun itu dibagi 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun sampai 50. Nanti setiap tahun itu dibagi 12 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan sampai 12 bulan. Setiap bulan itu dibagi 1 hari, 1 hari, 1 hari sampai 30 hari. Setiap hari itu dibagi 1 jam sampai 24 jam. Setiap jam itu dibagi 1 menit, 1 menit, 1 menit sampai 60 menit. Dan setiap menit itu dibagi 1 detik, 1 detik, 1 detik sampai 60 detik. Sekarang umur kita semua di setiap detik dari kehidupan kita. Apa kita mengambil manfaat dari ilmu benar? Apa kita mengambil hikmahnya? Apa itu menjadi bekal untuk akhirat kita? Karena dikatakan bahwa pada saat ahli surga masuk surga, mereka dalam keadaan yang sudah nikmat dan sudah selamat dari api neraka, tetapi masih ada di hati mereka penyesalan. Penyesalan kenapa? Bukan penyesalan karena dosa, penyesalan karena satu saat, bukan 1 detik, 1 saat. 1 saat itu apa? Menidipkan mata itu 1 saat. 1 saat, beberapa milisekund, 1 saat yang lewat dalam keadaan mereka tidak mengingat Allah dan tidak berdoa. Mereka menyesal hal itu di surga. Jadi setiap waktu kita, apa kita ambil manfaat dari yang benar? Setiap saat, setiap jam, setiap harinya, berapa hari itu kita lalui. Dan ketahui bahwa umur ini seperti kalau kita lagi menunggu loading. Loading kan jalan. Ada nggak loading dari jalan sampai 50%, mundur lagi 40, mundur lagi ke 49, 47, 40, 50, kan tidak ada 40 mundur, kan tidak ada, maju terus. Setiap waktu lewat, dia maju. Tidak ada yang namanya mundur. Umur kita seperti itu. Sekarang misalkan kita punya beberapa juta nafas, beberapa juta detik lagi. Tetapi sekarang setelah kita mengambil 1 nafas, berkurang dan tidak ada hentinya. Semakin lama semakin berkurang, tidak bisa diberhentikan. Jangan kira saat ini sekarang kita miliki, tidak. Saat ini sekarang akan lewat, begitu saja. Loading itu setiap waktu akan dilewati saja, tidak akan berhenti. Kayak kereta waktu jalan, di jalan saja. Kita naik atau tidak naik, dia akan jalan meninggalkan kita. Waktu seperti itu dia akan berlalu. Kita manfaati, kita tidak manfaati, kembali kepada kita. Kita tidak manfaati, kita menyesal. Kita tidak manfaati, kasihan dengan diri kita sendiri. Tapi jika kita manfaati, kita ambil betul-betul hikmahnya, kita lakukan untuk pikir dan seolah waktu itu bermanfaat dan lewat begitu saja. Dan kejadian di dunia ada yang jadi kaya, ada yang jadi miskin, ada yang terkena musibah, ada yang terkena nikmat, ada yang mendapatkan ini, ada yang mendapatkan itu. Kehidupan bermacam-macam, tapi semua akan berlalu. Cara kita hidup macam-macam, tapi itu semua akan berlalu. Apa hal yang tidak akan berlalu? Kita akan wafat, itu pasti akan dapat. Berapa banyak orang-orang yang lebih muda dari kita, mereka wafat mendahului kita. Berapa banyak orang-orang yang lebih kecil dari kita, wafat mendahului kita. Dan orang wafat ada yang dari umurnya 1 tahun dan di bawah 1 tahun, ada yang di atas 1 tahun, ada yang di bawah 2 tahun, ada yang di bawah 3 tahun, dan seperti itu. Tidak ada tentuannya, tidak ada yang menjamin kita bangun besok pagi. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin ini adalah kita akan dapat hari esok? Siapa yang menjamin ini kita akan dapat minggu depan? Siapa yang menjamin ini tahun kita mungkin kita tidak menemu tahun Rabiul Awal tahun depan kita sudah tidak ada. Kita sudah dikebumikan. Begitu banget waktunya sudah habis. Di situ akan tersisa kesalahan. Kenapa saya tidak mengambil manfaat dari setiap detik saya hidup? Jika kita mengerti itu, di situ kita akan mengambil manfaat yang maksimal. Dengan mencari ilmu, diingatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang besar dan lain-lain. Yang intinya apapun yang kita lakukan, isi dengan ikhlas, di situ tersebut tidak akan hentinya, akan selalu dikalifatkan oleh Allah pahalanya. Dan jika itu dakwah itu akan terus seperti bagaimana Sayyidul Mukhlisin, pemimpin ahli ikhlas, Nabi Muhammad SAW, saudara Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang ini di bulan takdirnya beliau SAW. Maka harus kita bergembira dengan Nabi Muhammad, dengan nikmat yang sampai kepada kita dari beliau
Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kegembiraan kelahiran beliau, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkan kita dari ikatan hati kepada orang-orang yang tidak baik, kepada orang-orang yang ahli maksiat, ahli dosa. Allah Ta'ala di hati kita kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang baik. Jauhi kita dari maksiat, jauhi kita dari dosa, selamatkan kita dari semua nafsu. Wahai Allah, selamatkan kita dari nafsu kita, selamatkan kita dari syahwat yang tidak baik, selamatkan kita dari sayatan yang tidak baik. Amin Allahumma amin. Jauhkan kita dari semua bentuk musibah, jauhkan kita dari semua bentuk musibah zahir wa batinah. Wahai Allah, banyak saudara-saudara kami di Maroko, di Libanon dan lain sebagainya yang terkena musibah, yang terkena gempa bumi, yang terkena tsunami. Wahai Allah, angkat musibah itu dari mereka. Wahai Allah, mereka terkena gempa bumi. Wahai Allah, yang gempa itu menggoncang bumi, membunuh bahkan sampai ribuan sampai 2.000 dari mereka yang kami ingat sudah wafat. Wahai Allah, semoga mereka wafat dalam keadaan sebelum Fatimah. Yang masih hidup panjangkan umurnya, perbaiki keadaannya, dan kasih sayangi mereka. Amin Allahumma amin. Wahai Allah, kami mau Engkau menyelamatkan kami dan semua umat Nabi Muhammad dari goncangnya hati, dari goncangnya iman, dari goncangnya takwa. Perkuat hati kami dan iman kami dan takwa kami. Jika gempa bumi itu bisa membunuh seseorang, tapi goncangnya iman itu bisa menyampaikan dia ke neraka. Waliyadzubillah. Allahumma saffi qulubana wa qulub ummata habibika Muhammadin alaihi wasallam wa nakfiha anhu bi fil awadil. Allahumma inna rabbana afu salama. Allahumma aslihna wa aslih min salahi salati al muslimin. Allahumma la tudhina wa aslih bi dhalika bi'alan salahi al muslimin. Allahumma inna bil ibadi wal ibadina al-da'wa wal juhdi wal fadl wa sabtina wa salam al a'rad ma la nashku ilayk. فاغفر عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ادفع عنا شر الاذى والبلاء والغلا والامراض والاشجار والشرور ما ظهر منها وما بطن، واغفر لهم عن الضالين والظالمين والمؤمنين والعالمين والساحرين، واجعل كل ساحرنا واعمالنا وكل ما علينا سبب سرور مشاهدنا قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا قرة عين لهم ولابائنا وامهاتنا بخير ورشد وعافيه.